Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan memberikan kami satu waktu yang indah untuk merenungkan lagi firman-Mu. Di bulan yang baru, bulan Agustus yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami rindu Engkau berbicara melalui firman-Mu. Dan karena itu kami berdoa dan kami berserah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kita satu bulan yang baru, saudara. Kita boleh memasuki bulan Agustus. Ini hanya anugerahnya buat kita sekalian. Dan di dalam hari yang indah ini, saudara, kita merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, Allah sumber pengharapan. Mari kita siapkan firman Tuhan, saudara. Kita membuka dari Roma pasal yang ke-8. Dan kita baca ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Saudara, tema kita berbicara Allah sumber pengharapan. Permisi tanya, apa yang membuat kita berharap kepada Allah? Dan apa yang kita harapkan dari Allah? Saudara, mungkin ini adalah pertanyaan yang muncul dalam benak kita. Dan mungkin juga merupakan pertanyaan yang muncul dalam benak banyak orang ketika berbicara tentang Allah sumber pengharapan. Terutama dalam situasi kita saat ini, saudara. Mungkin ada orang yang bertanya, apa iya kita masih punya dasar untuk berpengharapan kepada Allah? Apa iya Allah adalah satu-satunya sumber pengharapan yang kita harapkan? Saudara, apa jawaban ketika engkau dipertanyakan pertanyaan seperti itu, saudara? Apakah engkau mau berkata, oh tidak, saya sudah tidak berpengharapan lagi kepada Allah. Situasi yang terjadi, kondisi yang terjadi membuat saya tidak lagi berpengharapan kepada Allah. Saudara, mungkin ada orang yang berkata seperti itu. Tapi hari ini, saudara, hari ini saya mau berkata kepada kita, Allah masih sepenuhnya layak dan selama-lamanya akan menjadi layak, menjadi sumber pengharapan, bahkan satu-satunya bagi kita orang percaya. Kenapa, saudara? Kenapa, saudara? Ini pertanyaan pentingnya. Kenapa Allah layak menjadi satu-satunya sumber pengharapan buat kita? Oh, menarik sekali, saudara, karena firman Tuhan yang kita baca tadi dimulai dengan pernyataan, kita tahu. Nah ini, saudara, ini yang menjadi suatu pengetahuan orang percaya yang tidak boleh pernah berakhir dan tidak boleh pernah hilang. Apa itu? Kita tahu bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang bekerja, saudara. Nah ini, saudara, ini satu dasar penting bagi pengharapan kita orang percaya. Kita berharap kepada Allah yang bekerja. Apa yang mau saya katakan, saudara? Yang saya mau katakan, saudara, kita tidak diajar berpengharapan kepada Allah yang hanya diam di sana, saudara. Untuk apa ada Allah? Untuk apa ada Allah? Kalau Dia hanya ada untuk melihat saja dan sampai di situ, saudara. Sampai di situ.
kita bersyukur firman Tuhan yang kita baca hari ini memberitahu kepada kita bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang turut bekerja. Saudara, pernyataan turut atau kata turut itu berarti dia bersama-sama, dia terlibat, dia ada di sana di dalam situasi yang sedang kita hadapi. Lah, situasi apa yang sedang dihadapi, saudara? Kalau kita membaca ayat yang ke-18, saudara ya, ayat yang ke-18 bagian A itu bicara apa, saudara? Di sana dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Ayat 18 itu berbicara penderitaan. Lalu ayat yang ke-19, di sana dikatakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat-saat Allah dinyatakan. Ayat 20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Lalu kemudian ayatnya yang ke-22, sebab kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh, sama-sama merasa sakit bersalin. Ayat 23, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan kita sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Apa yang mau dibicarakan? Situasi yang dibicarakan dalam firman Tuhan ini situasi dalam penderitaan, saudara. Situasi dalam penderitaan. Bahkan penderitaan yang digambarkan ini penderitaan yang amat sangat seperti orang sakit bersalin. Saudara, saya melihat ya, manakala adik ipar saya itu, istri daripada adik saya itu mau melahirkan, saudara, waktu kami mengantarkannya ke rumah sakit Hermina, dan dia harus melahirkan dengan cara normal, saudara ya. Saya melihat bagaimana dia menjerit-jerit kesakitan, saudara. Saya melihat dia menangis dan merasa sakit sekali, saudara. Inilah situasi yang digambarkan dalam firman Tuhan ini. Situasi dalam penderitaan, bukan hanya penderitaan, tapi sangat menderita sampai meneteskan air mata, saudara. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan tadi katakan Allah turut bekerja, artinya dia masuk ke dalam situasi di mana kita berada, yaitu situasi penderitaan, saudara. Artinya Tuhan bersama-sama dengan kita di dalam situasi penderitaan. Nah, kalau saudara kita melihat apa yang kita alami sekarang, bukankah kita sedang berada dalam suatu situasi menghadapi penderitaan? Bahkan dapat saya katakan, situasinya sama dengan gambaran orang yang sedang sakit bersalin. Situasi yang kita hadapi ini situasi yang perih, saudara. Situasi yang sangat-sangat sakit, menimbulkan banyak sekali air mata, saudara. Bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Berapa banyak orang yang sedang menjerit kesakitan, saudara. Tapi ini yang sangat indah, saudara. Ini berita firman Tuhan. Bahwa Allah yang kita percaya itu turut berada di sana, di dalam situasi penderitaan yang penuh tangisan itu untuk bekerja. Oh, saudara, ini berita yang sangat indah yang perlu kita dengar hari ini. Bahwa kita memiliki Allah yang bukan hanya memandang kita dari jauh, saudara, yang hanya duduk diam di sana, saudara. Kita memiliki Allah yang terjun, turut bersama-sama dengan kita, berada di dalam situasi yang berat, yang susah ini, saudara. Kalau saudara bertanya, kenapa kita layak berpengharapan kepada Allah? Karena Dia adalah Allah yang turut terlibat, bekerja bersama-sama dengan kita. Di dalam keadaan yang kita alami. Bahkan di sini dikatakan di dalam segala sesuatu.
Oh saudara, ini menggambarkan keterlibatan Allah yang mengisi seluruh bagian dari situasi kehidupan kita, saudara. Nah, kalau kita bertanya, apa sih agenda kerjanya? Apa agenda kerja Allah? Nah saudara, perhatikan sekali lagi ayat yang ke-28 berbicara apa saudara? Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, saudara. Ini agendanya, saudara. Sekali lagi, ini agendanya. Dia bekerja di dalam segala situasi, dalam segala keadaan, bahkan di tengah penderitaan, untuk mendatangkan kebaikan. Kita teringat akan Yeremia pasal yang ke-11 ayat 9 berkata apa saudara? Mirip bukan saudara? Aku tahu rancangan apa yang ada padaku, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan kebaikan, yaitu hari depan yang penuh harapan. Oh saudara, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, agenda kerja Allah tidak pernah berubah. Jadi kita diajar hari ini saudara, melalui firman Tuhan ini. Jangan hanya berhenti untuk melihat keadaan. Hanya berhenti melihat situasi yang sedang terjadi. Jangan hanya berhenti untuk merasakan apa yang sedang terjadi, yang berat, yang mungkin membuat kita meneteskan air mata. Tapi mari kita melihat lebih jauh untuk menemukan agenda Allah di sana, yaitu kebaikan. Mungkin situasi ini berat dan sulit, saudara. Tapi mari kita melihat di dalam segala sesuatu, Allah mau mendatangkan kebaikan buat kita, saudara. Di dalam segala sesuatu, termasuk penderitaan, Allah mau mendatangkan kebaikan buat kita. Lalu kita bertanya, saudara, bagaimana mungkin saya bisa mengerti kebaikan yang Allah kerjakan di tengah situasi yang berat ini? Bagaimana mungkin? Nah saudara, ini menarik saudara ya, ini menarik. Memang tidak semua orang, termasuk orang percaya, dapat mengerti agenda kerja Allah untuk mendatangkan kebaikan di tengah kesulitan yang terjadi. Memang saudara. Kenapa? Karena di sini diberikan sebuah kriteria khusus yang perlu kita perhatikan. Lihat baik-baik saudara. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kalau saudara bertanya bagaimana bisa saya mengerti kebaikan di tengah situasi yang berat? Ini bukan pengetahuan untuk semua orang. Sekali lagi saudara, ini bukan pengetahuan untuk semua orang. Tapi ini pengetahuan khusus bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Oh saudara, ini rahasia yang indah sekali. Kita tidak akan sanggup melihat kebaikan di tengah kesulitan, saudara, kalau ternyata kita bukanlah orang yang memang mengasihi Dia, saudara. Kita bukanlah orang yang mengasihi Dia. Saudara, saya percaya kita setuju berkata, saudara ya, kita setuju berkata bahwa pemerintah hari ini sudah bekerja dengan maksimal, sudah bekerja dengan sepenuh hati, banting tulang, pagi, siang, sore, malam, subuh, memikirkan bagaimana caranya untuk mengatasi pandemi, untuk mencari jalan keluar yang terbaik agar kita boleh melewati masa sulit ini, saudara. Itu layak diapresiasi. Tapi pertanyaannya, apakah semua warga Indonesia itu mengapresiasi? Apakah semua warga Indonesia itu menghormati, menghargai apa yang dikerjakan pemerintah? Oh saudara, tidak. Bahkan tidak sedikit yang mencelah. Bukan hanya mencelah, mencaci maki, saudara. Kenapa? Kenapa mereka tidak dapat menemukan kebaikan yang dikerjakan oleh pemerintah hari ini di tengah situasi yang berat ini? Kenapa? Karena mereka tidak mengasihi pemerintah ini.
Karena di hati mereka ada kebencian. Di hati mereka ada satu kerusakan yang tidak dapat dijelaskan, sehingga mereka begitu membenci pemerintah hari ini. Kalau sudah begitu, saudara, pertanyaannya, apa bisa dia melihat kebaikan? Apa bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Yang ada hanya dia lihat kejelekan, bahkan kejahatan demi kejahatan yang dilakukan pemerintah. Padahal secara logis, saudara, kita sudah melihat dengan sungguh jelas pemerintah itu banting tulang dengan sungguh-sungguh. Nah, pertanyaannya, kenapa kita bisa mengapresiasi? Kenapa dari kita bisa mengapresiasi? Karena kita memang mengasihi pemerintah ini. Karena kita melihat mereka bekerja dengan sungguh hati. Poinnya apa, saudara? Kalau ada hati yang mengasihi, kita dapat menemukan kebaikan demi kebaikan. Itu yang dibicarakan oleh firman Tuhan. Manakala saudara berbicara tentang susah sekali saya menemukan kebaikan di tengah kesulitan yang sedang dihadapi. Yang perlu kita tanyakan, apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau bagian dari mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Kalau engkau ternyata orang percaya yang tidak mengasihi dia, wajar engkau tidak mampu menemukan kebaikan di tengah kesulitan. Seperti mereka yang membenci pemerintah, bukan? Saudara, firman Tuhan dengan Yesus berkata, Allah itu bekerja. Allah itu tidak diam, Allah itu sedang bekerja. Nah, kalau kita tidak punya hati yang mengasihi dia, sampai kapanpun tidak akan pernah menjumpai kebaikan yang dilakukan Allah. Tapi manakala kita memiliki hati yang mengasihi dia, oh saudara, ini berita firman Tuhan, kita mampu melihat kebaikan demi kebaikan. Kita bahkan mampu membangun satu sukacita dari dalam hati kita di tengah keadaan yang berat, karena kita bisa melihat kebaikan demi kebaikan yang Allah kerjakan di tengah penderitaan dan kesusahan yang sedang terjadi. Jadi kuncinya ada di mana? Di dalam hati yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Amin. Kalau hari ini kita berbicara, Allah sumber pengharapan buat kita. Bagi orang percaya, itu adalah ya dan amin. Ini adalah satu pengetahuan yang mengakar di dalam diri kita. Sehingga kita sedikit pun tidak akan bergeser dari pengetahuan itu. Sebagaimana firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang. Iya, ini pengetahuan yang menancap di dalam batin kita orang percaya yang sungguh-sungguh, sehingga kita dapat melihat kendati pun di tengah kesulitan, Allah tetap bekerja. Bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan buat kita sekalian. Hanya saja, adakah hati yang mengasihi Dia hari ini? Saudara, akhirnya firman Tuhan mau mengajak kepada kita. Mari tetap berpengharapan kepada Dia. Mari tetap yakin Dia bekerja terus sampai detik ini, bahkan di tengah kesulitan yang sedang terjadi. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya. Dan dengan demikian, Alkitab juga mau mengajak kita. Mari kita membangun hati yang mengasihi Dia. Artinya, semakin berpengharapan, semakin mengasihi Dia. Semakin berpengharapan, semakin mengasihi Dia. Agar apa, saudara? Agar kita mampu menemukan agenda kebaikan demi kebaikan yang Allah kerjakan bagi di tengah kesulitan. Selamat berpengharapan. Selamat mengasihi Dia. Selamat mengasihi Dia, dan selamat terkagum-kagum akan kebaikannya bahkan di tengah kesulitan sekalipun. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak kalau pada hari ini firman-Mu berbicara dengan jelas buat kami.
Ada satu pengetahuan yang mendasar bagi kami orang percaya, bahwa kami tahu Allah turut bekerja. Allah turut masuk ke dalam situasi hidup kami, khususnya situasi hidup di tengah penderitaan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Oh Tuhan, dengan demikian juga firman-Mu mengajarkan kepada kami, pengetahuan semacam ini hanya akan sungguh dapat dimengerti oleh mereka yang mengasihi Dia. Karena firman-Mu berkata Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami di tengah pengharapan kami yang makin kuat. Hati yang mengasihi Dia pun makin kuat. Agar kami sanggup mengerti setiap rencana kebaikan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, bahkan di tengah kesulitan yang terjadi hari ini. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap kami untuk mampu membangun pengharapan dan hati yang mengasihi Engkau. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Aduh.